Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Suara Net TV bersama saya Silve. Pemirsa, Bupati Manggarai Heribertus Gelnabit melaunching Rumah Sakit Pratama Reo yang berlokasi di Reo, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 16 September 2023. Bupati Heri didampingi Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melki Lakalena. Kedatangan orang nomor 1 di Kabupaten Manggarai ini diterima secara adat yang diiringi tari-tarian dan juga drum band dari SMK Mutiara Bangsa Reo. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Bertolomeus Hermopan dalam sambutannya mengatakan pembangunan sarana kesehatan seperti rumah sakit menjadi salah satu fokus pemerintah untuk menuntaskan masalah kesehatan yang kerap menjadi keluhan masyarakat. Keberadaan Rumah Sakit Pratama Reo, kata dia, merupakan upaya pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan untuk dapat senantiasa memberikan pelayanan kesehatan yang tentunya berakselerasi pada prioritas pemerintah Kabupaten Manggarai. Rumah Sakit Pratama Reo, jelas Dr. Tommy, dibangun pada tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebanyak Rp45.773.497 juga pengadaan alat kesehatan sebesar Rp14.999.291.000 yang bersumber dari dana alokasi khusus afirmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dan proses pelaksanaan pembangunannya juga tepat waktu. Rumah Sakit Pratama Reo terdiri dari bangunan fisik, peralatan kesehatan, dan instalasi pengolahan limbah dengan kapasitas untuk 50 tempat tidur pasien pada ruangan rawat inap, 7 tempat tidur instalasi gawat darurat, 3 tempat tidur VK, dan 5 tempat tidur pada ruang nifas. Rumah Sakit Pratama Reo ini, kata dia, dapat memberikan pelayanan antara lain pelayanan gawat darurat 24 jam, VK bersalin 24 jam, rawat jalan, poli gigi, poli umum, KIA, konseling gizi, klinik sanitasi, rawat inap, pemeriksaan penunjang laboratorium, dan apotik. Lebih lanjut, Kadis Tommy menjelaskan jumlah SDM yang ada sebanyak 42 orang, di mana pegawai negeri sipil sebanyak 23 orang dan non-aparatur sipil negara sebanyak 19 orang yang terdiri dari 1 orang dokter umum, 1 orang dokter gigi, apoteker 1 orang, asisten apoteker atau farmasi 2 orang, D3 analis 1 orang, kebidanan 10 orang, keperawatan D1, E1 dan nurse 17 orang, gizi 2 orang, tenaga kesling 2 orang, D3 kesehatan gigi 3 orang, E1 kimia penata laboratorium kesehatan ahli 1 orang, dan non kesehatan SMA 1 orang. Yang tentunya dari segi jumlah dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan masih sangat kurang. Namun, kata Dr. Tommy, dari sarana dan prasarana kesehatan di Rumah Sakit Pratama ini masih banyak kekurangan serta belum memenuhi standar. Lalu 14 miliarnya untuk peralatan. Jadi pada tahun 2022, pada bulan Desember tanggal 26, seluruh bangunan ini selesai dan peralatannya masuk ke dalam. Saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa di rumah sakit ini pada saat ini kita telah menyiapkan 43 tenaga kesehatan yang terdiri tenaga PNS dan tenaga honorer yang semuanya telah mengikuti magang di rumah sakit UTN pada kurang lebih 2 bulan yang lalu, bulan Juli. Pada saat ini kita merencanakan untuk dilayani oleh 4 dokter, dan saat ini saya harus jujur, 2 dokter umum dan 1 dokter gigi sudah berada di rumah sakit ini. Pelayanan di sini selain pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, laboratorium dan lain-lain, kita juga telah menyiapkan instalasi bedah. Instalasi bedah ini pada tahun ini belum dapat kita manfaatkan karena Bapak Melki kita belum ada alatnya. Bedah dan anestesi kami mengharapkan tahun depan mungkin, mohon bantuan kami. Karena apa? Rumah sakit ini kami sudah registrasikan ke Kementerian Kesehatan seminggu setelah izin operasional dikeluarkan. Jadi kita berharap di sini nanti pada tahun-tahun yang akan datang akan menjadi rumah sakit IPD dengan pelayanan 4 spesialis dasar.
bukan hanya 4 dokter umum, tapi 4 spesialis dasar. Itu harapan kita. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Melki Lakalena dalam sambutannya mengatakan bahwa Rumah Sakit Pratama yang dilaunching merupakan sebuah pencapaian prestasi yang gemilang oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk juga pihak-pihak lain yang ikut berkontribusi dalam usaha membangun Rumah Sakit Pratama Reo. Lebih lanjut, politisi Golkar ini menjelaskan bahwa jabatan itu bagian dari noblesse oblige, bahwa jabatan itu bukan sekedar hak tetapi juga mengharuskan orang menyandang status tersebut untuk memenuhi tanggung jawab sosial. Lebih lanjut, dia mengatakan pembangunan Rumah Sakit Pratama Reo bersamaan dengan pembangunan 3 rumah sakit lainnya, yaitu di Rumah Sakit di TTS dan Rumah Sakit di TTU, sementara yang satunya kata dia di Kabupaten Ende namun gagal dibangun. Dari 3 rumah sakit yang dibangun, kata dia, hasil yang terbaik adalah Rumah Sakit Pratama Reo. Waktu jadi calon bupati mengatakan bahwa akan membuat Rumah Sakit Pratama Reo. Kemudian waktu itu saya hadir bersama teman baik saya Natalius Pigai. Kemudian akhirnya hari ini kita bisa melihat rumah sakit ini. Ini salah satu dari kerja bersama kita semua, dari Pak Bupati, dari kami di Jakarta, dan juga tentu semua pihak yang sudah mendukung pembangunan Rumah Sakit Pratama ini. Jadi hari ini ada Rumah Sakit Pratama ini buat kami juga itu semacam bagian dari noblesse oblige lah bahasa kita rumah sakit. Jadi kalau orang dapat jabatan itu mesti ada yang kemudian dia berikan bagi jabatan itu. Di mana saja. Pertama saya kesini itu waktu itu sebenarnya pembangunan. Saya ketemu tuh Pak Tommy di belakang. Saya tanya Pak Tommy, ini kira-kira kapan selesai, bagaimana dia cerita semua. Karena pembangunan Rumah Sakit Pratama Reo ini dia beriringan dengan 3 rumah sakit Pratama lain. Reo di Manggarai, kemudian Rumah Sakit Kualin di TTS, dan Rumah Sakit Ponu di Timur Tengah Utara. Yang kan malah di Ende. Di Ende itu karena satu negara akhirnya batal dibangun, tapi udah itu urusan masing-masing. Jadi dibangun bersamaan dengan Reo, Kualin dan Ponu, dan saya mesti sampaikan terus terang bahwa di antara 3 ini saya melihat bahwa yang dibuat oleh Pak Tommy dan tim kontraktor dan buruh ini di sini hasilnya luar biasa. Sementara itu, Bupati Manggarai Heribertus Gelnabit saat memberikan sambutan menyampaikan rasa syukurnya atas dilaunchingnya Rumah Sakit Pratama Reo dan juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah turut ambil bagian mensukseskan pembangunan Rumah Sakit Pratama Reo. Bupati Heri juga menyampaikan terima kasih khusus kepada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Melkiades Lakalena. Lebih lanjut, Bupati Heri menjelaskan pembangunan Rumah Sakit Pratama Reo bukan saja untuk menjawab janji kampanye, tetapi juga yang paling penting dari semua itu adalah soal kepedulian akan layanan kesehatan terhadap sesama, terlebih khusus masyarakat Manggarai. Kepedulian ini lanjutnya bermula dari niat baik untuk memberikan pelayanan terhadap sesama. Ketika ada niat baik, lanjutnya pasti ada orang-orang baik juga akan membantu mendukung niat baik tersebut. Untuk itu dia menghimbau kepada seluruh nakes yang bertugas di Rumah Sakit Pratama Reo agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh pasien yang menggunakan jasa Rumah Sakit Pratama Reo. Tapi soal kepedulian dari kita semua yang ada, juga kepedulian dari banyak orang yang tidak bisa hadir pada hari ini. Intinya adalah hari ini kita merayakan bahwa kepedulian kita sudah menemukan bentuknya, menunjukkan bentuknya. Lalu kenapa peduli? Dan pertanyaannya begitu, supaya jangan hal-hal seperti ini diarahkan kepada sekedar sebagai sebuah pemenuhan janji politik semata, ya tidak. Bahwa itu bagian dari politik, ya. Tapi tidak sekedar itu. Ada yang lebih dalam dari itu kepedulian. Ada banyak kejadian sampai dipanggang pulang lagi. Pergi dalam keadaan hidup, di jalan hilang dan kemudian pulang ke rumah dalam kondisi sudah meninggal. Saking banyaknya maka kita merasa terbiasa. Jadi kalau ada berita
kita saja biasa saja. Ini ada yang meninggal di pagar, kalau mau melahirkan tapi meninggal, kita tinggal jawab saja, oh iya sama seperti bulan lalu seperti itu. Saking sering kejadian, saking banyak. Jadi saya kira mungkin dari Pokta, Baras dan sampai sana saya kira banyak juga. Untuk mengatakan bahwa karena kejadian itulah maka kita mengupayakan terwujudnya sebuah rumah sakit yang bisa melayani tidak hanya Riau Barat, tapi juga sebagian Cibang Barat, juga sedikit saudara-saudari di Lambaleda dan di Samberampas, juga berharap sedikit di Manggarai Barat. Intinya bahwa apa yang kita rayakan hari ini adalah kepedulian yang harus terus-menerus dijaga. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.